Halo pemirsa, selamat datang kembali di Kabar Mingguan KPI. Bersama saya Rati Sarah Mimiwanti dalam video learning jurnal mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita yang diampu oleh Bapak Dr. Adi Kusuma MSI. Kali ini kita memasuki pada pertemuan ke-11. Pada pertemuan ke-11 ini kami melakukan pertemuan secara daring. Lalu kami melanjutkan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 7 dengan judul Kondisi Jurnalisme di Indonesia dan Dunia, Peran Jurnalisme Investigasi dalam Memperkuat Demokrasi pada Era Digital. Kemudian dilanjutkan dengan praktek pembawaan berita yang dibawakan oleh kelompok 8 yang mengangkat dua berita. Berita pertama berjudul Mahasiswa Arjuna Tamaraya ditemukan tewas akibat dikeroyok warga karena ia tidur di masjid. Dan berita kedua berjudul Aksi Pengeboman di SMAN 27 Jakarta. Nah, lanjut pada pembahasan materi pada pertemuan kemarin. Pada pertemuan dan pembelajaran mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia, serta peran jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi di era digital, saya mendapatkan pemahaman yang jauh lebih mendalam tentang bagaimana media bekerja, tantangannya, serta peran penting jurnalis dalam menjaga kesehatan demokrasi. Materi ini membuka wawasan saya bahwa jurnalisme bukan sekedar aktivitas menyampaikan informasi, tetapi merupakan praktik sosial yang memiliki dampak langsung terhadap kebijakan publik, kesadaran masyarakat, dan keberlangsungan demokrasi. Salah satu hal penting yang saya pelajari adalah bagaimana reformasi 1998 menjadi titik balik bagi kebebasan pers di Indonesia. Jika pada masa Orde Baru media dikontrol secara ketat, maka pasca reformasi media memperoleh ruang untuk bekerja lebih bebas. Namun, dari bacaan dalam makalah ini saya semakin memahami bahwa kebebasan tersebut tidak datang tanpa tantangan. Dominasi kepemilikan media oleh konglomerat, tekanan politik, dan kepentingan ekonomi ternyata masih sangat kuat mempengaruhi independensi redaksi. Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan pers yang kita nikmati saat ini masih bersifat relatif bebas, bukan bebas sepenuhnya. Saya juga belajar bahwa jurnalisme investigasi memiliki karakteristik yang unik dan berbeda dari pemberitaan biasa. Ia membutuhkan riset mendalam, keberanian, disiplin verifikasi, serta integritas tinggi. Dari penjelasan dalam materi, jurnalisme investigasi diposisikan sebagai alat kontrol kekuasaan atau watchdog yang bertugas mengungkap fakta-fakta yang sengaja disembunyikan dari publik. Contoh seperti Watergate, Panama Papers, hingga liputan investigatif Tempo dan Narasi TV memperlihatkan bahwa produk jurnalistik yang baik mampu menciptakan perubahan sosial yang nyata. Bagian materi tentang misinformasi, disinformasi, dan krisis kebenaran cukup membuka mata saya. Di era digital, informasi berjalan tanpa filter dan algoritma media sosial seringkali memprioritaskan konten yang mengundang interaksi, bukan yang akurat. Saya jadi lebih menyadari bahwa jurnalis dan masyarakat sama-sama memiliki tantangan besar untuk tetap kritis dan tidak terseret arus informasi yang salah. Selain itu, saya juga belajar bahwa citizen journalism memang memperluas partisipasi publik, tetapi juga dapat menciptakan kebingungan jika tidak disertai literasi media yang memadai. Disinilah posisi jurnalisme profesional tetap vital, terutama pada proses verifikasi, pengecekan fakta, dan penjelasan konteks. Saya memahami bahwa jurnalisme dan demokrasi saling membutuhkan, seperti yang dijelaskan dalam materi melalui teori ruang publik, Habermas, dan konsep watchdog role. Jurnalisme menjadi sarana bagi masyarakat untuk memahami isu publik secara rasional dan membuat keputusan politik yang tepat. Dengan kata lain, tanpa pers yang bebas dan berkualitas, demokrasi akan kehilangan fondasi pentingnya, yaitu transparansi dan partisipasi warga. Materi ini juga menegaskan bahwa produk jurnalistik yang mendalam sering menjadi pemicu perubahan kebijakan. Misalnya, laporan investigasi tentang kasus korupsi, kekerasan seksual, penyalahgunaan kekuasaan, atau pelanggaran HAM. Saya menjadi semakin yakin bahwa jurnalisme bukan hanya profesi teknis. Melalui hasil angket yang dianalisis dalam makalah,
saya menyadari bahwa banyak mahasiswa, termasuk saya, masih belum sepenuhnya mengikuti perkembangan dunia jurnalisme secara konsisten. Padahal, sebagai calon praktisi komunikasi, mengikuti isu-isu media adalah bagian penting dari pembelajaran. Dari sini saya merasa perlu mengembangkan kebiasaan baru untuk membaca berita berkualitas, mengikuti laporan investigatif, serta memahami perkembangan jurnalisme global. Saya juga semakin paham bahwa kemampuan teknis saja tidak cukup. Seorang jurnalis investigatif harus memiliki keberanian, kepekaan etis, serta komitmen terhadap akurasi. Materi ini mendorong saya untuk memperkuat kemampuan verifikasi data, analisis dokumen, serta pemahaman tentang etika jurnalistik. Demikian pembahasan materi Learning Journal kali ini tentang kondisi jurnalisme di Indonesia dan dunia. Peran jurnalisme investigasi dalam memperkuat demokrasi pada era digital. Semoga video ini bisa bermanfaat dalam menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kita dalam keadaan sehat. Saya Ratisa Rahmimawanti pamit undur diri. Sampai jumpa di video Learning Journal berikutnya.